Assalamualaikum, halo Sobat Diri Horor. Lama banget kita nggak jumpa ya. Dan semoga kalian di musim pandemi berbagai virus sekarang selalu diberikan kesehatan. Dan kalian juga tetap harus hati-hati kalau kemana-mana harus pakai masker. Di sini Nimas hadir lagi, tapi kali ini bukan tentang penampakan atau hal-hal yang psiko. Tapi kali ini Nimas hadir untuk menceritakan satu kisah yang pernah terjadi pada waktu aku masa bayi. Jadi di situ ada satu kejadian, di mana kejadian dan pengalaman ini adalah pertama kali terjadi dalam hidup aku yang bersinanggungan langsung dengan makhluk tersebut. Dan ini melibatkan beberapa orang termasuk Mama dan Pak D. Tapi sebelum Nimas membuka kisahnya, Nimas mau ingetin dulu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita akan mulai aja langsung ceritanya. Tetap bersama Nimas dalam Diari Horor. Jadi Sobat Diari Horor, kejadian yang aku alami ini pernah terjadi waktu aku masih bayi. Dan pada saat itu usiaku belum genap 40 hari. Aku tinggal di satu tempat desa yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi pada masa dulu itu kan belum ada kamar mandi atau WC di dalam rumah. Jadi setiap kali mau mencuci piring atau mau mandi, buang air itu kita perginya ke kali, ke sungai. Jadi pada waktu itu sore-sore Mama pengen buang air besar, tapi di sisi lain nenek belum pulang dari sawah, terus tetangga-tetangga juga sepi, mereka juga belum pada pulang dari pekerjaannya. Di situ nggak ada orang. Karena Mama saking kepepetnya, akhirnya Mama gendong aku dan ngajak ke sungai. Jadi waktu itu Mama tuh buang air besar sambil gendong aku. Nah, aku ceritakan sedikit, kalau di sungai itu kan kali kecil, mungkin sekitar 1 meter, lebarnya sekitar 1 meter, dan di situ ada satu gorong-gorong kayak lubang ketutup semak-semak. Terus memang pada masanya tempat itu tuh terkenal angker, dan orang-orang desa juga udah mengetahui keangkeran kali tersebut. Nah, di situ Mama buang air besar sambil gendong. Setelah selesai dia pulang, belum ada kejadian aneh-aneh. Tapi pas malam, Mama mengalami satu mimpi yang buat dia tuh kayak benar-benar nyata. Dan itu baru pertama kali dia mengalami mimpi yang seperti itu. Nah, kata Mama nih, di dalam mimpinya itu, dia tuh balik ke arah sungai yang buat dia buang air besar tadi. Tapi anehnya, aku udah gak ada di gendongan dia. Dari situlah, dalam mimpi itu dia kayak yang nyari-nyari ke area sungai sambil manggil-manggil namaku. Tapi Mama nggak nemu. Gak lama kemudian Mama dengar ada suara bayi nangis. Akhirnya dia ikutin suara bayi itu. Ternyata pas dia lihat ke gorong-gorong, aku ada tergeletak di situ tanpa kain, tanpa baju. Jadi telanjang bulat ngegeletak di dalam gorong-gorong itu. Cuman anehnya Mama ngelihat ada satu gelembung yang menyelimuti tubuh aku. Mama kaget kan, Mama kaget. Terus dia nyemplung ke kali, nyebrang buat ngambil bayinya, buat ngambil aku. Tapi pas dia mau nyentuh gelembung itu, gelembung yang menyelimuti tubuhku, pertama kali Mama mental. Akhirnya dia nggak nyerah nih, Mama nggak nyerah, coba buat ngambil aku lagi. Tapi pas kedua kalinya mau nyoba ngambil, keluar sosok dari balik pohon yang ada di atas gorong-gorong itu. Sosoknya tinggi, besar, berbulu, bertaring, kukunya panjang-panjang, yang lebih serem lagi matanya tuh merah-merah. Dan sosok itu kayak mengancam Mama dengan gerangan yang gede banget suaranya. Kayak seakan-akan ngasih tahu, jangan coba-coba buat ngambil bayi itu dari gorong-gorong. Tapi di situ Mama nggak peduli. Mama nggak peduli dengan sosok itu, yang penting aku bisa ngambil anakku. Mama bilang gitu. Terus Mama akhirnya mendekat lagi kan ke arah gorong-gorong. Nah, sosok Gundurwo ini langsung nyerang Mama dari atas, padahal dia memang nggak mendekat ke arah Mama, tapi dia kayak ngayunin tangannya gini. Mama mental lagi, dan disitulah Mama kebangun dari mimpinya. Tengah malam Mama bangun, dia kira mimpi buruk aja gitu kan, nggak ada feeling apapun pada saat itu. Nah, pas paginya mulai terjadi keanehan sama aku. Jadi badanku mulai panas, terus rewel, nggak diam-diam rewel terus. Habis itu minum susu juga susah.
Jadi mama udah meriksain kondisi aku ke bidan, ke dokter, itu nggak ada yang mempan obatnya, masih tetap panas, masih tetap rewel. Esokan harinya lagi badan aku mulai dingin, katanya dingin, terus bibirnya pucet biru, sini udah kayak ada lingkar hitam, udah pucet kan, sakit sampai pucet. Yang tadinya rewel aku tuh udah diem, nggak nangis, nggak mau minum susu, udah diem aja pokoknya. Mama udah ketakutan, udah kayak yang ya Allah ini bocah hidup enggak gitu. Akhirnya di feeling dia pengen ngundang Pak D. Kebetulan Pak D ku juga ngerti lah tentang hal-hal yang begituan, dan Pak D itu tinggalnya ada di sebelah kampung, tetangga kampung. Kalau jalan kaki kurang lebih 20 menit ke sana. Nah setelah Pak D datang, dia ngecek kondisi aku, terus Pak D tanya ke mama, sebelum dia sakit, di bocah dibawa kemana? Mama ceritain lah semuanya, kalau sebelum sakit, aku pernah bawa dia ke kali. Nah dari situ Pak D ngeh kan, kata Pak D, Nimas ini kesambet. Terus akhirnya Pak D meminta untuk nyambat. Tapi ada satu persyaratan yang harus dilakukan, yaitu nyiapin beras kuning, padi, terus sapu yang dari apa itu namanya? Dari jerami, ada ayam, ada telur ayam, pokoknya segala macam di situ. Nah, setelah semuanya siap, akhirnya Pak D pergi ke kali tempat gorong-gorong itu. Nggak tahu doa apa yang dia ucapin, nggak tahu gimana juga dia cara berkomunikasi pada sang penunggu gorong-gorong itu. Nah setelah itu diletakkan itu sajen di depan gorong-gorong. Pas udah naruh sajen itu di depan gorong-gorong, Pak D tuh bawa ada 3 batu kali. Terus dia bawa pulang. Sebelum masuk rumah, Pak D itu melempar batu itu ke pintu masuk kan, dilempar, jedar pertama. Nimas pulang, dia teriak begitu. Batu kedua dilempar lagi, jedar, Nimas pulang. Belum ada reaksi apapun. Dan yang ketiga, Pak D ngelempar lebih keras, dak, sambil berteriak, Nimas pulang. Akhirnya tadinya aku yang masih bayi itu diem. Pas denger pukulan batu yang ketiga, aku langsung nangis teriak-teriak. Di situ mama langsung meluk, langsung bersyukur, ya Allah ternyata anakku masih diberi kehidupan. Itu pengalaman aku pada saat masih bayi merah. Kalau orang-orang itu bilang katanya sukmaku yang diculik ke sana, tapi alhamdulillah masih diberi kehidupan sampai sekarang. Gak tahu juga, mungkin kalau misalnya aku masih digorong-gorong itu atau nggak ditolong Pak D, mungkin aku udah jadi hantu bayi. Sebenarnya banyak sih pengalaman yang aku alami, apalagi yang bersinambungan dengan yang begituan. Buat Sobat Diari Horor, kalau seandainya kalian memiliki pengalaman serem, pengalaman horor, entah dari pengalaman pribadi sampean yang menurut kalian itu benar-benar mengerikan dan layak untuk masuk ke dalam diari horor, bisa kalian kirim ke email di sini. Baiklah Sobat Diari Horor, sekian dari Nimas dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam.